Seluruh puja dan syukur mereka kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Wabil khusus nikmat yang paling utama yang kita terima, yaitu nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, sehingga dengan nikmat itulah yang akan membawa kita menuju kepada kenikmatan ibadah. Dan semoga ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala dan menjadi pemberat amal kebaikan kita ketika nanti kita berhadapan di mahkamah Allah yang maha adil. Amin. Ya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang kita mendapatkan syafaat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak-bapak jemaah Muslimin Hidayah, di depan itu ditulis jadwal saya itu Sirah Nabawi, dan baru malam hari ini bisa saya mulai dari Sirah Nabawiyahnya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan membahas sejarah tentang Nabi kita Muhammad SAW, dari mulai sebelum beliau lahir, masa kelahiran beliau, masa remaja beliau, masa menikahnya beliau, sampai beliau wafat. Insyaallah kita akan bahas. Semoga dengan kajian Sirah Nabawiyah ini menambah sifat kita kepada Rasulullah SAW, dan nanti kita dikumpulkan bersama beliau bersama dengan beliau di surga. Amin. Mau kan bertanya dengan Rasulullah? Maunya bertanya dengan Rasulullah atau Jahal? Kalau mau bertanya dengan ulama atau Abu Jahal, saya persilakan. Kalau saya nggak ikutan. Ya, mengapa penting membahas sirah? Sebelum kita mulai bahasannya, kita harus mengerti tentang Sirah Nabawiyah. Sirah itu secara bahasa artinya adalah jalan atau sejarah. Nah, kalau dimasukkan Sirah Nabawiyah, berarti sejarah kehidupan Nabi. Terkhusus yang dimaksud di sini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Sirah Nabawiyah itu memang membahas tentang Rasulullah, bukan membahas yang lain. Nanti ada juga yang namanya Sirah Sahabat. Sirah Sahabat itu membahas kehidupan para sahabat. Ada juga Sirah Tabi'in, itu membahas tentang kehidupan para tabi'in. Nah, yang kita bahas sekarang adalah Sirah Nabawiyah yang membahas tentang sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa membahas sirah itu penting? Yang pertama, jika kita membahas sirah, secara otomatis kita akan mengerti keturunan, akan mengerti syariat, akan mengerti bagaimana Islam itu teraplikasikan atau dipraktekkan. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu sudah ada sesuatu hasanah, suri tauladan yang baik. Maka kalau kita ingin menyaksikan Islam itu seperti apa, cara sholat yang benar seperti apa, cara bermuamalah atas cara bersosialisasi dengan muslim atau non-muslim seperti apa, maka kita harus belajar sirah. Bapak kalau belajar sirah, tidak tahu bagaimana cara makan Rasulullah, bagaimana cara minum Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah mengajar para sahabat, itu semuanya ada di sirah. Maka ulama besar pada masa dulu yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis kitab namanya Zadul Ma'ad. Itu isinya sejarah Nabi dipadukan dengan fikih. Ini buku yang luar biasa. Dan sekarang juga banyak para kiai itu menulis buku-buku tentang sirah. Yang paling terkenal di Indonesia itu adalah Kelengkapan Tarikh Muhammad yang tulis almarhum Kiai Haji Munawwar Al-Khalil. Itu lengkap 12 jilid bukunya. Kalau tadi mau beli bisa ikut baca aja. Perkembangan Sirah Nabawiyah dari mulai zaman dulu sampai sekarang terus berkembang. Ada yang membahas Sirah Nabawiyah dari sisi Rasulullah saja. Ada yang membahas sejarah Nabi itu dari sisi humanismenya saja. Ada yang membahas sejarah Nabi itu dari sisi perang-perangnya saja. Namanya kita al-Ghazi. Ini yang disebut al-Waqidi, sejarah waktu. Nah, kalau kita tidak belajar sejarah Nabi, maka kita tidak akan pernah tahu seperti apa Islam ini dikembangkan dan dijalankan oleh Nabi SAW.
Masa yang terbaik itu adalah Qadim, zamanku. Setelah itu ba'dahu. Setelah itu zaman setelahnya, yaitu zaman para sahabat. Tsumma ladina yalunahu. Setelah itu setelah ini lagi, berarti zaman para tabi'in. Hanya 3 generasi. Setelah itu bukan yang terbaik. Kalau kita mau selamat, harus bercontoh yang terbaik. Kita dulu sekolah kadang-kadang lihat jawaban nanti ya, ngecek jawaban. Itu pasti kita nyontek ini orang-orang yang tak yang terbaik. Gak mungkin bapak nyontek sama orang yang nggak ngerti apa itu mungkin nggak ada bagian ya. Kenapa kalau mau menjadi yang terbaik, contohlah generasi terbaik itu. Maka kata Rasul, selalu kamar ayat umuni, sholat kalian seperti kalian melihat sholat. Bagaimana Rasul sholat? Belajar di sirah. Itulah pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Ini kalau di sekolah dulu ini maksudnya di SKI, sejarah kebudayaan Islam. Biasanya kita kurang tertarik karena apa? Guru-gurunya ngomong-ngomong oleh guru. Ngajar sejarah itu cuma ngomong, nggak ngerti bagaimana cara komunikasi yang baik, bagaimana mengajarkan sejarah dengan baik. Maka kita bosan. SKI lagi. Zaman sekolah dulu yang paling seru itu adalah belajar fikih. SKI ya. Nah, ada pun yang kedua, kenapa kita perlu belajar sirah nabawiyah, sirahnya Rasulullah SAW? Karena kan manusia yang paling detail sejarah hidupnya, mulai dari zaman sebelum dia lahir, zaman ketika dia lahir, zaman ketika dia remaja, ketika dia dewasa, sampai ketika dia wafat, itu hanya satu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Siapa di antara di sini yang mengenal Presiden Soekarno? Ada Pak? Saya tanya nama Presiden apa? Kamu lahir tanggal berapa? Kalau Bapak belum tahu. Masa kecil seperti apa belum tahu. Bapak mengidolakan misalkan artis, misalkan Ustaz. Belum tentu Bapak tahu lahirnya tanggal berapa, tahun berapa. Kehidupan masa kecilnya seperti apa? Belum tentu. Nabi-nabi yang lain kita tidak tahu. Nabi Musa, kita tahu lahirnya, kita tahu masa kecilnya, kita tahu masa remajanya, kita tahu dia Nabi. Nabi Isa, kita cuma tahu ketika dia lahir. Masa kecilnya Isa kita tidak pernah tahu. Remajanya tidak pernah tahu. Cerita selanjutnya adalah ketika Isa diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi Muhammad SAW dari mulai sebelum beliau lahir, ketika beliau lahir, bagaimana kehidupan beliau di masa kecil, bagaimana kehidupan beliau di masa anak-anak, semuanya detail dan tervalidasi. Valid. Karena sejarah Nabi ketika tidak disertai dengan bukti-bukti dan dalil-dalil yang sahih, maka seluruh ulama sepakat menolak itu. Maka sirah nabawiyah itu disusun berdasarkan metodologi yang hidupnya, disusun berdasarkan dalil-dalil dan sumber-sumber yang kuat, yang hujah-hujah yang berdasarkan penelitian, untuk kita pelajari, untuk kita baca, untuk kita ambil hikmahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa meniru sosok manusia sempurna ini. Meskipun kita jauh dari meniru sosok ini. Mengapa saya bilang jauh? Ya level itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya bahwa beliau sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu sholat malamnya Rasul. 8 rakaat, 3 witir, tapi kakinya bengkak-bengkak karena saking lamanya begitu. Kita juga begitu. Aku dia bengkak-bengkak juga kita pas sholat. Tapi bukan karena orang begini, karena asam berat. Rasulullah SAW Nabi ketika sujud pernah sujud, ketika sholat ditepuknya ini dilumuri oleh Abu Jahal itu orang taknya bermanfaat. Itu kalau yang levelnya Nabi itu cuma kita tak kali misalnya langsung kita ujar itu. Tapi ini Rasul, dia tidak mengatakan. Hanya pertolongan itu diikat di sabda Fatimah dan kemudian sambil nangis. Ya ayah anda mengapa tidak pertolongan kebinasaan kepada Abu Jahal? Kata Rasulullah tidak perlu. Siapa tahu nanti Allah memberikan hidayah.
Ini Nabi. Kita tidak bisa meniru secara sempurna, tapi paling tidak kita mengharapkan syafaat. Syafaat itu didapat dari mana? Ketika kita mencintai Rasulullah SAW melebihi mencintai yang lain. Maka suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguh aku mencintai karena Allah. Uhibbuka fillah ya Rasulullah, aku mencintai karena Allah ya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, sebesar apa cintamu kepada keluarga? Setelah cintamu kepada keluarga, maka cintamu untuk Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu belum cinta kepada aku. Kamu cinta kepada aku ketika setelah Allah setelah cintai, aku mencintai kepada keluarga. Setelah itu orang langsung mengatakan, ya Rasulullah, altan sekarang uhibbuka fillah. Sekarang ini saya lebih mencintai anda daripada keluarga saya. Maka nanti ketika kita merasakan perang-perang termasuk perang Uhud, perang yang melegenda, perang yang penuh dengan kemeriahan, perang yang penuh dengan ironi, itu ada sahabat-sahabat itu yang rela berdiri di depan Rasulullah sebagai perisai hidup. Panah itu muncul, bahwa kalau perang-perang zaman dulu itu kan panah muncul. Itu sahabat-sahabat itu rela di depan Rasulullah untuk melindungi Rasulullah supaya tidak terkena panah. Gugur satu-satu. Sahabat-sahabat Ansor itu sedangkan gugurnya pilih tempatnya wajahnya dihadapkan di dekat dengan kaki Rasulullah. Itu sahabat. Ada nanti sahabat yang dinamakan Rasulullah itu syahid yang berjalan di muka bumi, namanya Talha bin Ubaidillah. Ini bertarung habis-habisan membela Rasulullah SAW sampai jarinya putus. Jarinya putus karena terbas pedang. Badannya dari yang jiwanya putih berubah menjadi warna merah-merah. Tempur lutut ini pecah. Itu melindungi Rasulullah. Tetapi ketika berjalan bersama Rasulullah SAW ke bukit Uhud mundur. Ketika itu Rasulullah SAW mau naik ke bukit Uhud soal terleset. Naik kan bisa darah itu naik terleset. Melihat itu Talha menyediakan punggungnya sebagai sandaran kaki Rasulullah SAW untuk naik. Padahal tempurnya pecah. Bapak bayangkan betapa cintanya para sahabat-sahabat itu pada Nabi SAW. Kita bisa melihat itu, bisa melihat itu ketika nanti mulai masuki belajar sejarah atau sirah Nabi. Kita akan bahas setiap 1 bulan sekali. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan kita pembayarannya, Allah kita memberi manfaat sehingga kita bisa melayani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai materinya ya. Yang pertama, sebelum mempelajari seperti apa sejarah Nabi, kita harus tahu seperti apa kondisi bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Mengapa ini penting, Pak? Ya, karena supaya kita tahu mengapa Rasulullah itu diutusnya di Arab, mengapa Rasulullah tidak diutus di Madinah atau di negeri asing. Mengapa Rasulullah bukan sebagai orang Indonesia, tapi orang Arab? Kondisi sosiologis Jazirah Arab perang Islam. Yang pertama, posisi bangsa Arab kita harus memahami. Arab itu kalau dari kita arahnya ke timur di bagian tengah. Maka kita biasa mengatakan dunia Arab itu dunia timur tengah. Di sebelah timur kita. Kata Arab bermakna padang pasir. Bisa juga bermakna gersang. Bisa juga bermakna tiada air dan tanaman. Maka yang namanya Arab itu kalau dia gersang isinya padang pasir bahkan bahasa Medan. Karena memang itu isinya. Maka nanti salah satu dari akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu tanda akhir zaman itu adalah ketika di Arab itu mulai tumbuh tumbuh-tumbuhan menghijau dan mengalir sungai-sungai. Itu tanda akhir. Apakah sekarang sudah terjadi? Sudah. Bapak lihat di Mekah itu sudah banyak hujan dan sudah banyak tumbuhan hijau. Jazirah Arab dari barat, di barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai yang ada di Mesir. Timur batasnya dengan Teluk Arab dan Irak bagian selatan. Di barat berbatasan dengan Mesir, timur berbatasan dengan Teluk Arab dan Irak.
sudah pernah sampaikan itu terdiri dari 5 negara sekarang, yaitu Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Dulu dari satu daerah namanya Syam. Ini posisi bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu Pak di tengah posisinya, berbatasan dengan mana di tengah. Maka nanti keistimewaan Ka'bah itu adalah Ka'bah itu ada di senternya dunia, titik pusatnya dunia itu Ka'bah. Maka kalau Bapak baca medan-medan itu, burung-burung itu udah berani lewat di atas Ka'bah karena tidak ada gravitasi di situ. Dia langsung jatuh. Nah, dia ada di senternya. Nah, kaum Arab, bahasa selanjutnya setelah posisi bahasa Arab, kita bahas tentang kaum Arab. Arab itu siapa saja? Ada 3 bangsa ya, yang termasuk dalam 3 kata bahasa Arab. Kaum Arab itu ada 3. Yang pertama yaitu Arab Ba'idah. Ba'id itu artinya jauh. Maka yang dimaksud dengan Arab Ba'idah itu adalah kaum Arab kuno yang jejaknya itu sudah sulit terlacak detail antara rincian dan keberadaan mereka. Siapa saja mereka? Seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Qasem, Judais, dan Imrak atau bangsa-bangsa. Ini bangsa Arab, tapi balik jauh. Keberadaannya dalam sebelah. Tapi mereka termasuk dalam golongan kaum Arab. Yang kedua yaitu Arab Arifah. Arab Arifah ini yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjud bin Qatan, atau biasa disebut Arab Qatania. Mereka hidup di daerah Yaman. Di daerah Yaman itu tempat para Tabari, Qadarul Maut, itu dinamakan kaum Arab Arifah, keturunan dari Al-Qatan. Maka kalau Bapak lihat para Tabari yang dari Yaman, kemudian Bapak lihat orang-orang Arab yang dari Saudi, itu wajahnya beda. Bapak lihat contoh misalkan Tabari, Bapak lihat itu, Bapak bandingkan dengan Syekh Ali Jaber dari Madinah, itu beda. Nah memang itu beda kaumnya. Termasuk Tabari yang dari sini itu beda. Sesama Arab aja beda, apalagi dengan kita. Kalau Arab itu hidupnya macam-macam lah. Kalau kita hidupnya minimalis kan. Nah yang ketiga, Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail. Ini yang dimaksud dengan kaum Arab yang ada di Jazirah Arab. Ini dinamakan Arab Musta'ribah. Disebut pula dengan istilah Arab Adnaniyah atau keturunan Adnan. Rasulullah SAW berasal dari Arab Musta'ribah. Jadi Arab Ba'idah, Arab Arifah, dan Arab Musta'ribah. Jadi golongan besar dari bangsa Arab. Nah, bagaimana kondisi di sekitar Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan? Yang pertama Pak, kondisi sosiologis yang ada di Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan di bagian barat. Bagian barat Mekah itu dikuasai oleh yang namanya negara Romawi. Di barat sana. Itu yang menguasai negara namanya Romawi. Romawi itu doktrinnya atau pahamnya adalah Nasrani. Dan mereka adalah bangsa yang bersifat materialistis dan kapitalis. Jadi mereka lebih menyukai hal-hal yang tampak di mata, dan mereka kapitalis. Kapitalis itu siapa yang punya modal, dia menguasai. Maka di Romawi itu berlomba-lomba orang untuk menjadi orang kaya supaya apa? Bisa menguasai ekonomi. Sampai sekarang kapitalis ini masih berjalan. Apa buktinya? Buktinya banyak market-market itu yang mendekat kita. Mereka bisa seperti itu karena punya modal. Ya, di bagian timur itu dikuasai peradaban besar namanya peradaban Persia dengan agamanya Majusi. Majusi itu menyembah nabi. Berarti ini ateis karena bukan menyembah Tuhan tapi menyembah nabi. Peradaban Persia sifatnya mistis dan penuh dengan kebatinan. Salah satu ajaran sesat dari peradaban Persia yang berdasarkan agama Majusi ini adalah mereka
perkawinan seorang bapak dengan anak perempuannya itu adalah perkawinan yang paling suci. Jadi nanti ada raja Persia, saya lupa namanya, mempraktikkan ini dan menganggap ini sebagai raja yang paling suci karena bisa menikahi anak perempuannya. Ini sah. Maka nanti ketika terjadi perang besar antara kerajaan Romawi dengan kerajaan Persia, Rasulullah Muhammad SAW menggerakkan kemenangan untuk kerajaan Romawi. Bapak silakan buka di surat Rum. Rum itu artinya Romawi. Mengapa Rasulullah membela Romawi? Karena Romawi masih menyembah Allah, masih menyembah Tuhan. Sedangkan Persia sudah menyembah selain Tuhan. Meskipun nanti dalam kesininya sejarah sini terjadi pergeseran yang Tuhannya orang Nasrani dengan Tuhannya kita. Selain dua peradaban itu, ada juga peradaban Yunani. Yunani itu sifat peradabannya filosofis dan penuh dengan teori-teori logika. Maka bapak akan mengenal yang namanya Yunani itu namanya Socrates, namanya Plato, namanya Pythagoras, namanya dari sebagainya itu adalah para filsuf, filsafat dan penuh dengan teori-teori. Ini di Yunani. Sekarang Yunani lagi benci dengan Turki, Pak. Karena Presiden Erdogan itu menjadikan Hagia Sophia difungsikan kembali menjadi masjid. Yang paling benci adalah orang-orang Yunani karena mereka menganggap Hagia Sophia itu bukan masjid tapi gereja. Di demonya mereka membakar bendera Turki. Kalau Bapak lihat sholat Jumat pertama kemarin di Hagia Sophia itu, dari Masjid Hagia Sophia itu sampai jarak 1,2 km penuh dengan umat Islam yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Maka Presiden Erdogan mengatakan bebasnya Hagia Sophia menjadi awal nanti bebasnya Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah mudahkan dan kabulkan. Karena bebasnya Masjid Al-Aqsa itu sudah setar tanggung jawab kita. Kenapa tanggung jawab kita? Karena Masjid Al-Aqsa adalah kita pertama kita sebelum dipindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Ka'bah yang ada di Masjid Al-Haram. Lanjutkan. Selain peradaban Yunani, Persia dan Romawi, ada pula sebagian peradaban India. India itu peradaban lama, peradaban kuno. Sifat peradaban India sama seperti Yunani, sama seperti Persia, yaitu sifatnya kebatinan dan mistis. Hindu India itu beda dengan Hindu kita. Hindu India itu mereka mensucikan sapi. Maka sapi nggak boleh disembelih dari bawah. Kalau kita sapi di sini, dua saja. Kalau kita kurban di India, kita dikorban di mana? Bapak kemarin pas lagi rame-rame corona itu lihat berita di India itu. Mereka minum air seni sapi itu sebagai obat penangkal corona. Jadi air seni sapi itu diminum sebagai obat penangkal corona. Sapi seperti itu. Karena menganggap sapi sebagai binatang dewa, binatang suci. Nah, kalau bicara sapi ini juga lucu, ada juga kita bisa pada masa Rasulullah SAW. Ada orang-orang Badui, Pak. Arab Badui datang ke masjid ikut sholat berjamaah. Bila waktu itu imamnya ini setelah Rasulullah SAW. Setelah itu imamnya ternyata membaca surah Al-Baqarah. Panjang juga, lama. Selesai sholat, dia mengatakan sholatnya umat Islam benar-benar lama, khusyuk. Sholat Al-Baqarah. Dia tidak tahu, tanya apa sama satu sholat Al-Baqarah. Artinya Al-Baqarah ya, sapi ini. Di kesempatan yang lain, si Arab Badui ini ikut sholat lagi. Ternyata yang dibaca adalah surat Al-Fil. Ya, dia enggak iman. Yang Al-Baqarah ada panjangnya segitu, apalagi yang satu baca. Ayo si Arab Badui dia ikut sholat jamaah. Karena dia sudah membayangkan apalagi yang dia sudah jamaah. Ini Bapak bisa baca kisah ini di bukunya Bapak Al-Farabi bisa. Ikut kasih. Saya baca ini dulu. Maka kenapa bisa seperti itu? Ilmu. Kalau hanya mempersepsikan tanpa belajar, tanpa ilmu, maka seperti itu.
Apakah salah orang begitu? Tidak salah orang lain. Kan ini kalau berpikir Pak, yang sampai aja mana itu, apalagi yang apa yang aja bagi nama lagi dan sesuatu yang begitu. Padahal itu sesuatu yang tadi bahasa. Nah, jadi peradaban di sekitar Jazirah Arab itu ada yang sifatnya materialis dan pragmatis, ada yang sifatnya mistis dan kebatinan, ada yang sifat filosofis dan penuh dengan teori-teori logika, dan juga ada sebagian peradaban India yang bersifat mistis dan kebatinan. Teori-teori Yunani bersifat filosofis dan teori-teori logika yang sekarang lagi disenangi, Pak. Lagi disenangi oleh anak-anak muda Islam. Maka ketika mereka belajar ini, mereka mengatakan nggak perlu sholat. Kenapa nggak perlu sholat? Karena inti dari sholat itu adalah ingat. Inti dari sholat itu kan mengingat Allah. Maka mereka berpendapat kalau sudah ingat Allah, ya nggak perlu sholat. Maka di kampus-kampus Islam itu ada yang mereka itu kebablasan belajar tafsir sampai itu sampai mengatakan ini adalah daerah tanpa Tuhan. Ada di kampus itu. Kampus ini daerah tanpa Tuhan. Sekarang kalau ada yang mengatakan daerah tanpa Tuhan, apakah mereka tidak malu selama ini mereka hidup? Siapa yang menunjukkan mereka? Siapa yang menggerakkan mereka? Apakah itu bukan Tuhan? Sampai berani mengatakan daerah tanpa Tuhan. Ini lagi di mana? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kondisi sosial bangsa Arab pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab itu terdiri dari macam suku-suku dan kabilah. Yang paling tinggi nasabnya itu adalah suku atau kabilah Quraisy. Dan suku Quraisy ini yang paling tinggi kedudukannya adalah Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah asal dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, aku dilahirkan dari keluarga yang terbaik, dilahirkan dari suku yang terbaik, dilahirkan dari kabilah yang terbaik dan akhlak yang terbaik. Rasulullah dilahirkan dari seorang bapak yang terkenal kebaikan yaitu Abdullah. Lahir dari seorang wanita yang terkenal dengan kebaikan yaitu Siti Aminah. Berasal dari kabilah Bani Hashim. Kakeknya seorang gubernur di Mekah saat itu yaitu Abdul Muthalib yang terkenal dengan kepiawaian, kejujuran dan amanah. Berasal dari kabilah Bani Hashim dan berasal dari suku besar namanya Quraisy. Maka nanti ketika Abu Sufyan bertemu dengan Heraklius di daerah Syam, Heraklius nanya kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan, katanya di daerah Anda itu ada seorang yang mengaku Nabi. Abu Sufyan mengatakan betul, Tuan Raja. Coba ceritakan kepada aku ya Abu Sufyan, seperti apa nasab Nabi dulu. Maka diceritakan Abu Sufyan, dia berasal dari keluarga terpandang, berasal dari nasab yang terbaik, berasal dari kabilah yang terbaik, berasal dari suku yang terbaik. Maka Heraklius mengatakan, ya, memang seperti itulah Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah. Jadi yang namanya Nabi itu Pak, diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah. Tidak bisa dia memilih diri sendiri, tidak bisa. Dia itu mengatakan dia adalah Nabi, suaminya malaikat Jibril, anaknya Nabi Isa. Dia ngomong sendiri tidak bisa. Yang dulu akan mencari misalnya, tetapi itu dia sebagai Nabi, dia bermimpi dibuat, dia mendapat wahyu, mengatakan dia seorang Nabi. Tidak bisa itu, Nabi itu tidak bisa diusahakan, tapi Nabi itu dipilih. Maka julukan Nabi kita adalah Al-Mustafa yang terpilih. Siapa yang memilih? Oh. Maka dibilang Rasul Muhammad itu dari keluarga yang terpandang, nasab yang terbaik, kabilah terbaik, suku yang terbaik. Maka ketika ada seorang yang Nabi, keluarganya adalah keluarga biasa-biasa saja, dulunya suka judi, dulunya suka minum-minuman, dia tobat dengan Nabi, pasti bermasalah Nabi. Nanti kita akan bahas isma atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad. Nah, itu dari kecil nanti Pak terlindungi oleh Allah, dilindungi supaya tidak melakukan kemaksiatan. Tidak ada kita. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi pada masyarakat Arab saat itu adalah perbudakan yang sangat marak. Jadi orang
orang Arab itu biasa punya budak. Budak ini boleh diapakan? Mau bapak pukul, mau bapak apa? Karena tidak boleh punya budak. Dia sudah tidak punya harga diri. Dia pokoknya harus tunduk pada tuannya. Dan itu manusia diperjualbelikan. Dan sekarang ini kembali lagi kan model perjualan manusia. Namanya trafficking yang dijual beli. Kamu bisa bayar berapa untuk budak ini? Kamu bisa bayar berapa? Dan ini budak laki-laki atau budak perempuan sama. Maka nanti salah satu amal ibadah yang paling besar pada masa Nabi SAW itu adalah memerdekakan budak. Bapak puasa Ramadan, tapi bapak kemudian berjumpa atau berhubungan badan dengan istri bapak di siang hari. Ada nggak kalau sendiri Anda? Saya pernah ditanya suatu kali. Jadi setelah dari subuh, dia berhubungan badan dengan nanya ke saya, Ustaz, itu membatalkan puasa nggak? Kan saya nggak minum, nggak makan. Nggak tahu lah. Tapi saya nggak minum, nggak makan. Saya hanya berhubungan dengan istri saya. Nggak tahu. Tapi dia sebetulnya dia tidak tahu. Saya tidak tahu ya, apakah dia tidak tahu, apakah benar-benar ada. Tapi dia nanya saya. Lantas untuk menebusnya bagaimana, Ustaz? Yang pertama, bapak harus memerdekakan budak. Karena sekarang sudah tidak ada budak, tidak bisa merdekakan. Yang kedua, bapak harus memberi makan atau memberikan nafkah 60 orang laki istri. Kalau nggak sanggup lagi, bapak harus puasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa pernah berhenti. Kalau berhenti, pulang lagi. Kata bapak seperti mana? Jadi yang paling besar adalah memerdekakan budak nanti sebagai kafarat, sebagai anak khusus. Nanti sahabat Abu Bakar sini kalau dilakukan duitnya habis untuk memerdekakan budak. Ada budak sisa diberi memerdekakan, tidak memerdekakan. Ada budak di sini sisa dimerdekakan. Ada budak di sini sisa dimerdekakan. Itu Abu Bakar sih. Uangnya habis untuk memerdekakan. Kalau kita uangnya habis untuk apa? Untuk memulai. Kemudian kondisi sosial masyarakat Arab yang berikutnya adalah hilangnya nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Nilai moral pada saat itu Pak, pada masa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu hancur lebur, makanya dinamakan dengan zaman jahiliyah. Yang namanya orang minum minuman keras, minuman mabukkan di pinggir jalan, mabuk tidur itu sudah biasa. Yang namanya bapak nikah di mana? Bapak punya pasangan A dan B. Bapak ingin anak bapak itu pintar seperti anaknya C dan D. Itu bapak boleh bertukar pasangan. Jadi istrinya itu dipinjamkan ke sini, istri dipinjamkan ke sini. Ini dalam masyarakat Arab ada supaya apa? Ingin mendapatkan anak yang atau anak yang tampan dan sebagainya. Ada juga tradisi ketika ada seorang wanita ingin mendapatkan suami, dia memasang semacam tanda. Saya telah lalu itu di dalam bukunya itu Sirah mengatakan diberikan semacam bendera di dalam rumahnya. Setiap laki-laki boleh datang ke situ dan boleh berhubungan baik dengannya. Kalau ada masang tanda bendera itu mana? Berarti ini sudah terbuka. TBK misalnya. Datang ke situ. Nanti ketika si wanita ini hamil, dipanggil semua laki-laki yang pernah berhubungan dengannya. Dan dia akan memilih wanita itu. Saya semua ini kalau misalnya Pak yang mau bilang, sana semuanya. Dia mirip wanitanya. Wah saya mirip Pak Gubernur aja. Dan Pak Gubernur nggak boleh keluar. Harus dulu. Itu sangat merusaknya, Bapak. Pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, jamaah haji itu Pak, kalau tawaf itu mereka tidak mengenakan pakaian. Karena sebagai apa? Sebagai bentuk penciptaannya. Dulu kita ciptakan tanpa pakaian, dulu kita tawaf di rumah Allah itu tanpa pakaian. Kemudian juga berlaku hukum riba dalam kehidupan sosial di masyarakat Arab. Yang kuat dia yang menang, yang lemah dia yang ditindas. Ini sosok jahiliyah yang banyak kondisi jahiliyah seperti ini. Kemudian yang terakhir dominannya peran wanita dalam kehidupan dan pengambilan kebijakan. Pada masa itu wanita itu bukan peran yang penting, bisa mengambil kebijakan, bisa mengatur semuanya. Ini nanti
dominan wanita. Kalau Pak lihat film Umar itu dominan yang hidup itu kelihatan. Bahkan sampai Abu Sufyan itu kadang-kadang kalah berat dengan hidup ini. Hidup ini dalam sejarah itu yang buka memutilasi jasad Hamzah, mengambil jantungnya ini, dikunyah. Dia nazar, dia tidak akan pernah keramas sebelum dia keramas dengan darahnya Hamzah. Karena apa? Hamzah sudah membunuh ayah dan saudara laki-lakinya. Maka dia nazarnya, aku tidak akan pernah keramas sebelum aku mati keramas dengan darah dari Hamzah. Nah, ketika perang itu terjadi dan Hamzah syahid, darahnya dipakai untuk keramas. Saya nggak tahu pakai rejoice gitu ya. Buat keramas, kemudian kupingnya Hamzah itu dipotong, hidungnya dipotong dan digunakan sebagai kalung. Hidungnya di. Kemudian ini bedah. Jantungnya diambil, mau dikunyah, mau ditelan, tapi dia tidak bisa dilepas. Maka ketika Rasulullah SAW melihat jasad pamannya Hamzah ini seperti itu, langsung nangis. Karena belum pernah melihat kejahatan perang seperti itu. Luar biasa nih. Nah itu hidup. Sebenarnya peran wanita dalam persoalan dan pengambilan kebijakan. Nah, tetapi Pak, ketika di masyarakat Arab itu seperti itu jahiliyahnya, tapi ternyata sebagian besar orang Arab itu juga masih meyakini keberadaan Allah. Maka kehidupan keagamaan di Arab pada saat itu sebagian besar memang mereka menganut agama pagan atau penyembah berhala. Sebagian besar bukan, itu adalah penyembah berhala. Sebagian besar. Tetapi di antara mereka ada juga yang masih menganut agama Nasrani yang lurus. Siapa contohnya? Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini adalah saudara dari Khadijah binti Khuwailid. Nanti ketika Nabi SAW dapat wahyu pertama, Nabi ini diajak untuk konsultasi oleh Khadijah ke rumah Waraqah bin Nawfal. Ini dia tidak terlibat dalam penyembah berhala. Nanti ada juga yang namanya pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah itu yang memberitahu Nabi Thalib bahwa keponakanmu ini adalah calon Nabi akhir zaman. Jangan kau bawa oleh Syam. Kalau nanti orang Yahudi tahu tanda-tanda kematian keponakanmu bisa dia ambil. Nanti ada juga orang-orang lainnya, mereka itu mengikuti agama milah ibadah yang lurus. Mereka tidak menyembah berhala. Termasuk nanti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu tidak pernah menyembah berhala seumur hidup. Tapi dia tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah yang namanya menyembah berhala. Tetapi dia tidak tahu seperti apa konsep ketuhanan yang benar. Jadi fitrahnya fitrah suci, fitrah bersih. Tetapi tinggal diarahkan karena belum ada pengarah. Utsman bin Affan dan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini adalah seorang wanita cantik, pintar, tetapi julukannya waktu masa jahiliyah itu adalah wanita atau wanita yang suci. Kenapa wanita yang suci? Dia bisa menjaga semuanya. Nah, sebagian lain mengikuti agama dan tradisi warisan Nabi Ibrahim meskipun sudah menyimpang. Mereka juga doa, mereka sakti. Tetapi sa'i dan doanya itu tidak lagi sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Pemilah Ibrahim. Nah, yang lain lagi, sebagian lagi mengikuti agama Yahudi. Nanti yang paling banyak mengikuti agama Yahudi adalah di kota Nabi. Nah, ini kondisi-kondisi besar yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita membahas tentang karakter dan sifat bangsa Arab. Ini juga penting supaya kita tahu mengapa Allah memilih bangsa Arab sebagai pemikul sejarah, sebagai pemikul di saat yang sama. Karena nabi-nabi itu sebenarnya bukan dari bangsa Arab. Sumber atau dari nabi itu keturunannya semuanya berasal dari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim namanya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya anak berapa? Anak Nabi Ibrahim berapa? 1 atau 2? Anak Nabi Ibrahim 1 atau 2? Ini kayak saya dulu nanya. Anak
Jangan bilang dua anak lebih susah. Anak Nabi Ibrahim ada dua. Yang sulung siapa namanya? Yang sulung Ismail. Yang nomor dua Ishak. Nabi Ibrahim itu istri pertamanya namanya Sarah. Ya kan ya? Sarah ini sampai tua nggak punya keturunan. Akhirnya dia menyuruh Nabi Ibrahim menikahi budaknya, salah satu budaknya. Di budaknya lain wanita mereka. Siapa namanya? Hajar atau Siti Hajar. Asal dari Siti Hajar dari Habasya Ethiopia. Berarti wanita kulit hitam. Nikah Ibrahim dengan Hajar. Dan ternyata yang hamil duluan adalah Hajar. Hamil Ismail. Ternyata setelah Hajar hamil, Sarah juga hamil. Hamil anak namanya Ishak. Berarti bapak kalau misalkan mau mencoba Nabi, istrinya tidak cuma satu. Sekali ketawa. Dia sebutin Nabi. Karena hampir seluruh Nabi itu istrinya menjadi mau jadi banyak. Nah kalau dalam Islam suruhnya Ismail, namanya Ishak. Tapi kalau dalam Nasrani dibalik, yang pertama Ishak, yang kedua Ismail. Nah dari Ismail dan Ishak ini namanya lahir nabi-nabi. Yang pertama yang paling banyak itu dari Ishak. Bapak kalau sudah pernah belajar tentang nabi-nabi itu, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Daud, Sulaiman, Ilyas, terus sampai Isa. Itu semuanya dari jalur Ishak. Maka ini dinamakan dengan nabi-nabi dari Bani Israil. Istilah Bani Israil dikenal pada masa Yakub. Yakub itu dinamakan Israil karena anaknya banyak. Maka turun dari Yakub, Yusuf, Ayub, terus sampai Isa yang disebut nabi-nabi dari Bani Israil. Nah, dari keturunan Ismail itu yang jadi nabi dan diangkat sebagai nabi dan rasul yang satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Karena faktor ini lambat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mengakui kenabian dari Rasulullah SAW. Karena apa? Mereka menganggap bangsa Arab keturunan Ismail ini bukan bangsa pra-nabi. Kalau bahasa kita bukan bangsa Arabnya Nabi. Nabi itu dari Bani Israil. Tetapi Allah berkehendak karena Bani Israil itu menyimpang terus, jadi diutus Nabi siapapun mereka selalu menyimpang. Ishak, Yakub mereka menyimpang, Yusuf menyimpang, Ayub menyimpang, sampai kemudian Musa penyimpangannya luar biasa. Daud sedikit itu sampai Isa mereka menyimpang, bahkan mereka berencana untuk membunuh Isa. Maka oleh Allah dipilih nabi terakhir yang menutup para nabi ini jangan dari jalur Ishak, tapi dari jalur Ismail. Siapakah itu? Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang Yahudi orang Nasrani tidak bakalan mengakui kenabian dari Rasulullah Muhammad karena mereka menganggap Muhammad bukan dari bangsa mereka. Sampai sekarang. Nah, kehidupan bangsa Arab itu Pak, yang tadi saya sampaikan karena dia daerahnya gersang, padang pasir, tandus, maka bangsa-bangsa itu nggak minat untuk menjajah Arab. Romawi di barat, Persia di timur udah nggak mau menjajah Arab, maka di situ padang pasir, tandus. Maka kehidupan bangsa Arab adalah lebih tenang dan jauh daripada bangsa lain. Ya mereka hidup bukan aja dulu. Maka nanti di surat Al-Quraisy Bapak akan baca itu kan, Ila Quraisy, Ila Bihim, Rif atas kita, Iwasmi. Kebiasaan para Quraisy itu ada berdagang di masa waktu kita dan pasti di musim panas dan musim dingin. Mereka berdagangnya ke dua tempat, yaitu ke Syam dan ke Yaman. Jadi kalau dari perjalanan kita perlu bertanya di situ. Bangsa lain jangan datang ke situ, tandus. Maka mereka terpelihara fitrahnya. Mereka tidak terpengaruh peradaban Romawi, mereka tidak terpengaruh peradaban Persia, tidak terpengaruh peradaban Yunani, tidak terpengaruh peradaban India. Orang bertanya di situ. Nah,
jiwa penolong. Nah, tadi saya sampaikan Abu Bakar itu dirinya harus untuk menolong orang. Utsman bin Affan itu dirinya terus digunakan untuk menolong orang. Mereka juga dikenal sebagai orang yang dermawan, biasa disangkainya. Mereka juga mengikuti harganya. Jadi kalau ada saudaranya itu diinjil harganya marah. Samping itu mereka juga menjadi kesucian diri mereka. Nah, kalau kita ibaratkan bangsa Arab ini seperti bangsa atau bahan baku yang bagus, tapi belum diolah. Kan dia masih kuning, nggak tercampur dengan bahan Romawi, Yunani, Persia, India. Ini bahan baku, tapi yang bagus, tapi belum diolah. Mereka tidak memiliki makrifat atau pengetahuan tentang ketuhanan, tapi fitrahnya bagus. Maka dibutuhkan orang yang bisa memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana Tuhan yang benar. Mereka memilih Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi pengarah. Jadi udah mulai lama ya kondisi bangsa Arab. Nah, kemudian Rasulullah SAW diutus dihadirkan di situ, tidak mungkin tidak ada saran yang perasaan dari Allah. Nggak mungkin berapa. Allah Rasulullah tetap udah ada pas di sana tanpa ada pertolongan, nggak mungkin. Maka Allah menyediakan sarana dan prasarana di tanah Arab itu jauh sebelum Rasulullah hadir. Apa saja itu? Yang pertama adanya bangunan Baitul Haram beserta Ka'bah yang sudah menjadi tempat berkumpulnya manusia sejak zaman dulu. Seolah-olah Allah itu sudah menyiapkan nanti di sini adalah pusat risalah terakhir. Maka di situ ada Masjidil Haram, di tengah Masjidil Haram itu ada Ka'bah yang itu sudah menjadi tempat berkumpul manusia sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kan sarana dari Allah, perasaan dari Allah. Untuk apa? Untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dalam perkumpulan orang lain, tapi itu sudah menjadi tempat berkumpul manusia. Kemudian perasaan dari Allah yang berikutnya adalah secara geografis, Jazirah Arab, khususnya kota Mekah, letaknya sangat strategis. Karena ada di pusat dan pertengahan dunia. Jadi mau kemana-mana gampang, karena dia ada di tengah. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu kan pertama dilahirkan di Bumi Palestina. Ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman, ada Yusuf, dan sebagainya. Belum pernah ada nabi itu yang lahir di Mekah, kecuali Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ada di kota Mekah dalam kondisi strategis, kemana-mana dekat, dalam kondisi yang melatih seorang Rasulullah itu menjadi jiwa yang mandiri. Kalau Bapak sudah pernah haji, Bapak sudah pernah umrah, Bapak di Mekah, itu Bapak akan merasakan Mekah itu tanahnya begitu. Berbeda dengan Madinah yang landai. Hawa, suasana di Mekah itu cenderung lebih dingin. Kalau panas banget, kalau dingin, karena beda dengan Madinah. Madinah itu seperti Italia. Masyarakat Mekah itu lebih keras karena masyarakat gunung, lebih kaku, lebih saklek. Berbeda dengan masyarakat Madinah yang mereka welcome orangnya, mereka ramah. Maka Bapak kalau umrah atau haji, Bapak belanja barang di Madinah, biasanya kalau Bapak beli, Bapak langsung dari salam langsung dari perusahaan. Barakallahu, terima kasih. Tapi kalau di Mekah tidak ada. Maka dalam Rasulullah SAW di kota Mekah kalau ditolak benar. Diterima benar. Sebagian besar menolak. Tetapi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Yatsrib ke Madinah, hampir seluruh masyarakat Madinah itu menerima dengan tangan terbuka kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Karena kondisi masyarakatnya berbeda. Masyarakat kota gunung, masyarakat gunung, kalau di Madinah masyarakat. Nah, perasaan dari Allah yang berikutnya adalah adanya bahasa Arab yang Allah jadikan sebagai bahasa dakwah Islam. Karena bahasa Arab itu lebih detail dan lengkap secara struktur bahasa dengan bahasa yang lain. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu antara laki-laki dan perempuan dibedakan. Namanya mudzakkar dan muannats. Misalkan, ini tembok, ada jidarum itu tembok. Kalimat penunjuknya ada jidarum. Papan tulis bahasa Arabnya sabdu watun, ada tunnya. Penunjuknya bukan ada
Ini nggak boleh campur baur antara hada dan hadi. Bapak kalau mengatakan hada sampurna salah. Kemudian mengatakan hadi jigarun salah. Jadi dari bahasa saja antara laki-laki dan perempuan sudah dibedakan. Detil bahasa Arab itu, lengkap. Maka kalau belajar bahasa Arab itu seperti mengatakan yang mau yang membangunan itu beda-beda. Maka orang belajar bahasa Arab dia malas menghafal dan bisa. Karena berarti yang menghafal itu mau kata apa yang banyak itu Pak. Saking sempurnanya bahasa Arab sampai-sampai hampir bahasa di dunia itu cuma bahasa Arab, apalagi bahasa Indonesia. Hari-hari dalam bahasa Indonesia itu semuanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu hari pertamanya Ahad, Sabtu. Dan Ahad itu dimulainya bahasa. Hari kedua namanya Yaumul Isnin, hari kedua. Orang Indonesia mau nggak susah mau berperan. Akhirnya jadi hari Senin. Hari ketiga Yaumul Thalatha, Yaumul Thalatha. Nah kita kalau bisa ngomong sa itu susah. Bisanya ngomong sa. Jadinya Yaumul Thalatha, Yaumul Thalatha menjadi hari Selasa. Hari keempat namanya Yaumul Rabi. Rabi pakai ain belakangnya. Nah bisa itu susah ngomong itu. Jadi Rabu. Masa lagi jadi Rabu. Hari kelima Yaumul Khamis pakai shot, pakai shot. Yaumul Khamis. Kita susah ngomong shot. Jadinya hari Kamis. Masa lagi jadi Kamis. Yang berikutnya hari yang menamakan hari ini Allah langsung, yaitu Yaumul Jumat. Ini Allah yang memberikan nama ini langsung. Maka ada surat namanya surat Al-Jumat. Yang berikutnya hari Sabat. Sabtu itu hari Sabat. Dulu Yahudi itu nggak boleh beraktivitas di hari Sabat ini. Nggak boleh ngapain khusus hanya untuk ibadah. Sabtu itu bahasa itu. Banyak lagi Pak. Majelis permusyawaratan. Majelis ini dari bahasa Arab. Majelis artinya tempat duduk. Tempat duduk. Permusyawaratan dari bahasa Arab, musyawarah. Rakyat dari bahasa Arab. Kalau puasa dalam berarti paling banyak kita minum sirup. Bahasa Arab minum itu syaribah yasrobu. Syaribah. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia jadi sirup. Gimana sih? Kalau pasir itu pakai SYROP sirup atau sirup dari kata syaribah atau sirup minuman. Saking detailnya ini maka Al-Quran dalam bahasa Arab itu tidak akan pernah bisa dipalsukan. Nah, aturannya jelas, kemudian struktur bahasanya jelas. Baik orang yang mengerti bahasa Arab dengan detail, ketika terdengar ayat Quran yang ada itu pasti tahu salah. Karena ketika berbeda tanda baca itu sudah berbeda. Contoh di surat Al-Baqarah ada ayat ini. Alhamdulillah masyaallah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ada ayat ini ayat. Fi qulubihim maradun, di hati mereka orang-orang munafik itu maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, maka Allah menambahkan penyakit di hati mereka. Fazadahumullahu, Bapak bacanya fazadahumullah, itu sudah beda antara bu dan ada. Ketika Allah bacanya fazadahumullahu maradun, maka artinya maka Allah menambahkan penyakit di hati mereka. Hunya itu Allah sebagai pelaku atau fakir. Ketika Bapak salah baca fazadahumullah maradun, diartikan itu pakai hal ya. Berarti artinya maka Allah bertambah penyakit di hati
sini Allah bukan pelaku tapi sebagai objek. Itu hanya beda dan kapan. Maka Allah menyatakan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami akan menjaga Al-Quran ini dan kami akan menjaga umumnya. Kami yang menurunkan dan kami akan menjaga umumnya. Tidak akan bisa dimasukkan. Karena sudah sendiri kata jelas. Nah, itu tadi adalah kondisi-kondisi yang terjadi di Jazirah Arab sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Nanti bulan depan, insya Allah, ya bulan depan kita akan membahas tentang ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Nanti kita akan menyaksikan keajaiban-keajaiban ketika Rasulullah dilahirkan. Yang namanya api abadi di Majusi di Gaza itu mati ketika Rasulullah dilahirkan. Kemudian banyak kejadian-kejadian yang menjadi bukti bahwa Rasulullah ini adalah nabi akhir zaman. Ayat datang kita selesai. Maksud itulah ya materi kita pada malam hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan sambil dinikmati minuman yang tersediakan sambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini dah, ini mengenai Idul Adha dan Idul Kurban. Mengenai takbir, kapan sudah bisa untuk mengumandangkan takbir di Idul Adha? Itu aja dah. Terima kasih. Ini luar biasa, penyegalan semuanya. Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggapan bahwasanya bahwa Islam itu lahir pada zaman Rasulullah. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa Islam itu ada sejak Nabi Adam turun ke bumi, karena alasannya bahwa dari awal Nabi Adam turun ke bumi sebenarnya sudah diajarkan tentang ketauhidan, meskipun tidak secara tertulis bahwa itu Islam. Dan bagaimana pendapat proses sendiri? Yang pertama ya. Terus yang kedua, ada anggapan juga bahwa bangsa Arab itu bukan Islam, dan juga agama Islam itu bukan bangsa Arab. Dan alasan tadi bahwa nabi-nabi dari yang Ustaz sampaikan bahwa nabi-nabi itu banyak kan dari Israel, bukan dari yang bangsa Arab. Itu penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh banyak. Iya. Yang pertama, kapan takbir Idul Adha dilaksanakan? Dalam kalender Hijriah itu dimulainya hari itu setelah sholat maghrib. Jadi setelah waktu menjelang maghrib itu sudah berganti hari. Nah kalau nanti hilal itu kan menjelang maghrib itu